Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi menjelang siang. Di sini kembali lagi sama aku, Sabrina Julia Sari, yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, bukan dari dalam sekolah, tapi kita kedatangan tamu istimewa dari luar sekolah. Yaitu kita kedatangan tamu yang luar biasa dari salah satu organisasi anak muda, yaitu Duta Genre. Mungkin bisa perkenalan dulu Kak, siapa namanya, sekolahnya dari mana? Oke, halo semuanya, kenalin aku Bahtiar Nishan Syafaat. Aku dari SMA 6 Kota Madiun dan kemarin pada saat pemilihan aku menjadi juara 2 Putra Duta Genre Kota Madiun 2025. Wah, tepuk tangan dulu dong, keren. Juara 2 loh guys, juara 2 dan itu tingkat kota ya Kak ya? Iya betul. Tingkat kota itu ada saingannya berapa aja Kak? Saingan kemarin kalau nggak salah 10 putra 10 putri. 10 putra, Iya. 10 putri. Iya. Wah, luar biasa banget. Nah, ini nanti kita mungkin bakal tanya-tanya aja, santai Oke. aja ya Kak ya. Aku bakal tanya ini beberapa hal yang ada sangkut pautnya juga sama Duta Genre itu kayak apa sih gitu. Oke, pertanyaan pertama nih. Duta Genre itu apa sih Kak sebenarnya? Oke, jadi Duta Genre itu singkatnya itu merupakan program dari BKKBN yang dimana itu memang difokuskan pada remaja. Kan kebanyakan remaja sekarang kan kalau misal contoh nyatanya kalau dinasihati guru atau dinasihati orang tua tuh mereka tuh cenderung kayak acuh tak acuh, kayak mereka tuh kayak bodoh amat seperti itu. Nah dengan adanya Duta Genre itu diharapkan remaja itu bisa terbuka dan mereka tuh nyaman. Dalam artian mungkin kalau misal dia membutuhkan pengarahan dalam hal pergaulan bebas, kalau dia sudah mengalami terus dia butuh arahan sebaiknya seperti apa, langkah seperti apa, mungkin dia juga pengen curhat-curhat. Nah itu bisa di Duta Genre karena memang ditujukan untuk remaja agar bisa lebih baik lagi dan kedepannya bisa merencanakan lebih baik gitu kedepannya seperti itu. Oh, jadi Duta Genre itu organisasi yang emang khusus dibuat buat anak muda gitu Iya, untuk benar mengarahkan mereka yang Betul. salah jalan gitu ya Kak, Betul untuk kembali ke jalan yang benar. Terus gimana caranya daftar di Duta Genre? Adakah persyaratan khususnya mungkin dari mulai tinggi badan, berat badan, terus domisilinya apakah harus kota Kak, atau kita yang kabupaten bisa join ikutan juga? Oke, kalau aku dulu itu ikutnya tuh sebelumnya aku memang dari sekolah itu menyampaikan informasi, terus habis itu aku pengen daftar, terus habis itu kita mengikuti seleksi, ada seleksi administrasi, terus seleksi dan sebagainya, itu juga ada beberapa hari kalau nggak salah itu. Terus kita juga ada pemberian materi juga biar diharapkannya nanti setelah kita sudah dilantik kita bisa matang dalam hal materi-materi genre. Terus untuk terkait tinggi badan itu kalau nggak salah untuk pria itu minimal 165. 165. Ya 165 untuk pria. Terus habis itu memang untuk genre Kota Madiun itu difokuskan untuk yang di wilayah kota aja sih. Ya seperti itu. Kan tadi buat laki-laki 165, kalau buat perempuan sendiri berapa Kak? Kalau perempuan kalau nggak salah 160 lah minimal. 160. Ya 160. Tapi di kabupaten sendiri tuh ada nggak sih Duta Genre khusus yang kabupaten? Oh kalau di kabupaten tuh ada Ada ya? sendiri. Jadi ada di Ngawi juga ada, Magetan juga ada. Jadi semua itu ada seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin domisilinya masih kabupaten ya, bukan domisili kota, nggak usah khawatir. Kalau pengen join Duta Genre di kabupaten ada ya Kak? Ya, ada. Jadi bisa cobalah join di kabupaten dulu. Oke, buat next pertanyaan nih. Sebenarnya materi apa aja sih yang difokusin di Duta Genre buat disampaikan ke anak muda? Oke, tentunya kita ada beberapa materi. Yang pertama itu tentang tentang pendewasaan usia perkawinan, terus habis itu kesehatan reproduksi, terus habis itu tentang narkoba juga, kita juga mengulik-ngulik tentang narkoba, bahaya narkoba juga. Terus habis itu kita juga membahas tentang perencanaan seperti apa sih yang baik untuk remaja agar masa depannya itu bisa lebih baik lagi, seperti itu. Soalnya ada beberapa remaja yang saat ini tuh dia tuh hilang arah karena pertemanan. Kan sekarang itu banyak sekali kan remaja tuh suka sana sini punya teman seperti itu. Tapi tidak semua kelompok teman itu bisa mengarahkan di hal baik. Maka dari itu kita mengajarkan remaja agar mereka itu bisa memilih dan memilah agar dia bisa merencanakan kehidupan yang lebih baik lagi di kedepannya, seperti itu. Oh, jadi ada beberapa hal ya Kak, kayak Betul. pernikahan dini, habis itu kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, sebenarnya motivasi, ada nggak motivasi atau dorongan yang membuat Kakak tuh pengen join ke Duta Genre? Oke. Jadi jujur aja, aku sebenarnya tuh nggak dari PKR. Kan memang kalau genre itu
setauku ya dulu. Kebanyakan dari Pick R dari gitu Pick ya? R. Nah sedangkan aku itu nggak ada basic di Pick R sama sekali, bahkan materi-materinya juga aku belum pernah mendapatkan. Terus habis itu ternyata dibuka untuk umum, aku sudah tanya-tanya ke senior di Duta Genre, katanya juga boleh, akhirnya aku mau nyoba dan kita memang dituntun dari awal sampai akhir. Jadi ada mentoring juga pada saat itu dan kita ada kayak tes yang menguji pemahaman kita terkait materi seperti itu. Dan untuk motivasi sendiri tentunya aku tuh pengen punya pengalaman baru karena memang ajang duta ini kan ya harus ada pengabdian dan tanggung jawab seperti itu. Seperti itu leadership juga biasa juga di sini. Terus habis itu aku tuh juga pengen tahu lebih lanjut kira-kira Duta Genre itu ngapain aja sih? Kan generasi berencana. Kalau dulu mindsetku genre itu kayak halah paling cuma duta-duta biasa, cuma sekedar kayak selempang dan lain sebagainya. Ternyata enggak. Ternyata di sini tuh kita diberikan tanggung jawab yang dimana itu memang ditujukan untuk remaja seperti itu. Tuh, buat teman-teman yang mungkin mau join organisasi-organisasi, mungkin kan kebanyakan notisnya Kakang Bayu ya Kak? Iya, betul. Kakang Bayu itu paling banyak di notis, tapi padahal ada juga Duta Genre Madiun yang nggak kalah kerennya dari Kakang Bayu itu. Jadi jangan ragu-ragu lah buat join ke Duta Genre. Seleksinya nggak susah-susah banget kan Kak? Seleksinya itu ya tentunya menantang sih, Menantang. tapi kalau kita memang memperhatikan dari awal pasti mudah, insya Allah bisa. Persyaratan-persyaratannya yang diperlukan apa aja, nanti bisa cari-cari di situ. Juga jangan lupa follow forum Genre Kota Madiun. Itu di iya. situ info-info ada sih. Jangan lupa forum Genre Kota Kota Madiun. Madiun. Di follow ya teman-teman. Oke, untuk the next questions itu di Duta Genre itu kegiatannya ngapain aja? Oke. Biasanya kita itu kalau awal-awal ya, kita tentunya tuh ada mentoring juga, mentoring dari kakak-kakak senior juga, biar kita tuh lebih paham. Terus kita juga ada kegiatan-kegiatan kayak pelatihan pada saat itu kita pernah pelatihan tentang konseling remaja. Jadi biar nanti kalau semisal di lingkungan kecil di hal sekolah, kan kita kan di sekolah biasanya tuh kan kalau di pendaftaran itu kalau di sekolahku itu mengirim 6 perwakilan tuh. Nah diharapkannya yang jadi Duta Genre ini itu bisa menjadi penghubung buat teman-temannya. Mungkin teman-temannya ada yang kayak mungkin punya permasalahan tapi dia malu untuk curhat ke BK. Biasanya kan seperti itu. Dia diharapkan Duta Genre itu bisa mewadahi itu, biar bisa dia tuh yang punya permasalahan tadi itu bisa mendapatkan arah seperti itu sih. Oh jadi ada banyak sekali kegiatan selain Betul. apa ya, selain sosialisasi ya Kak, ternyata Betul. ada tahap-tahapnya juga dari mulai pengenalan dan lain sebagainya. Terus sosialisasi juga ada sih, Oh, sosialisasi. Iya, jadi selain kita itu menjadi role model, motivator juga, kita tuh juga harus menyebarkan ke masyarakat luas seperti sosialisasi seperti itu. Nah, dari kegiatan yang segitu rincinya, segitu bertahapnya dan terencananya, itu ada nggak sih Kak kerjasama sama siapa gitu? Kita gini kerjasama sama siapa aja gitu? Oke. Kalau kerjasama itu saya ingatku ya, mungkin kan ini, oh ya tadi salah kan aku bilangin 2025, itu aku 2026. Dari Ya, 2026. tahun baru ya Kak? Iya ya, 2025-2026, ya itu masa jabatan buat genre saya ini. Karena sepengetahuan saya, kalau ada kerjasama itu biasanya pada saat pelantikan itu ada pemilihan Duta Genre Kota Madiun. Itu kemarin tuh ada itu kalau nggak salah kerjasama sama pihak-pihak seperti itu. Ada kayak stand-stand bazar seperti itu, terus kerjasama sama kayak komunitas-komunitas seperti itu seperti itu sih kerjasamanya. Mungkin kayak jualan-jualan biar meramaikan gitulah acara pemilihan Duta Genre Kota Madiun seperti itu. Kalau misalkan kerjasama sama pemerintahan tuh ada nggak kayak kerjasama mungkin sama salah satu nakes atau apa gitu? Kalau kita sama dinas kesehatan. Oh, sama dinas Ya, kesehatan. kalau kita tuh biasanya kantornya tuh ada di asrama haji. Ya, biasanya kita sering di situ sih. Nah, kan tadi sosialisasi nih Kak kegiatannya. Kira-kira strategi apa yang digunain Duta Genre buat menyampaikan sosialisasi itu? Sekarang kan anak muda tuh agak susah Ya, agak untuk susah. dinasihati ya, Betul. nggak guru, nggak orang tua, nggak sama teman tuh mereka Ya. agak susah untuk dinasihati. Nah, ada nggak strategi khusus dari Duta Genre buat menyampaikan itu? Jadi seperti ini, kalau di balik layar ya, sebelum kita melakukan sosialisasi itu biasanya kita tuh melakukan kayak meeting gitu. Meeting dan ada kayak persiapan gitulah untuk sosialisasi kira-kira nanti gimana ya kita adain. Mungkin contohnya seperti ada ice breaking, terus tanya jawab. Kalau remaja sekarang ini kalau sosialisasi cuman dalam satu arah, dalam artian materi menyampaikan aja, itu mereka cenderung kayak tidur, main HP dan sebagainya. Maka dari itu strategi kita itu biasanya kita ada interaktif, mungkin kayak nanyain kabar gimana, udah tahu tentang ini belum, dan itu sebagainya, seperti itu sih. Pengen diajak interaktif gitu loh, biar mereka tuh
pengen tahu juga seperti itu. Kalau satu arah mereka cenderung kayak diem aja seperti itu. Keren sih kayak keren, sosialisasinya keren. Sosialisasi zaman sekarang terkesan monoton gitu ya. Betul. Jadi cuma pembicaranya doang yang ngobrol, tapi yang diajak bicara juga nggak mau diajak interaksi Iya, juga. betul. Itu lebih ngantuk Selain sih. itu kita juga ada di PPT itu kan biasanya kalau zaman dulu kan ada guru atau bahkan dari dinas atau lain sebagainya. Kalau yang dulu-dulu itu kalau bikin PPT kan monoton di background warna aja. Ya. Tapi sekarang ini kalau Gen Z itu lebih suka yang ada gambarnya. Jadi ada penjelasan dan juga ada gambar contohnya seperti apa. Jadi mereka tuh bisa lebih paham, oh alah visualnya seperti ini, seperti itu sih. Nah, selain sosialisasi offline, ketemu tatap muka langsung, ada nggak strategi lainnya? Mungkin pakai sosial media, di-upload di TikTok, YouTube, Instagram itu ada nggak sih, Kak? Ada, tentunya ada. Kita kan belum tentu menyebar luas nih kalau sosialisasi pasti mungkin di sekolahan, mungkin di RT dan sebagainya. Tapi kita juga ada di media sosial. Biasanya kita bikin konten-konten di Instagram, tapi kita aktifnya di Instagram sih. Di Instagram terus kita bikin film pendek juga pernah tentang ayah teladan. Itu juga pernah yang diharapkan nanti teman-teman bisa mengambil makna dari video tersebut seperti itu. Keren. Jadi Duta Genre itu bukan hanya offline doang ya teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau nyari-nyari materi Duta Genre itu kayak apa, bisa cek TikTok, Instagram ataupun sosial media lainnya, itu banyak sekali. Betul. Topik-topik keren yang dibahas mungkin ya. Aku Betul pernah lihat beberapa kali dan itu emang keren. Nggak perempuan, nggak laki-laki, semua yang keren di Duta Genre itu. Aku sebenarnya mau join, cuma domisiliku kabupaten kan. Oke. Jadi agak sangat disayangkan, apalagi sekarang udah kelas 3 juga kan. Iya, betul sekali. Susah. Nah, karena tadi ngomong-ngomong soal kelas 3, itu Mas kakak juga kelas 3 kan? Betul, saya kelas 3. Nah, kelas 3 tuh banyak uprak kan, ujian Betul. praktek banyak, materi pelajaran juga banyak. Betul Gimana sekali. caranya mengatur waktu nih antara siswa sama jadi Duta Genre? Oke. Ini memang merupakan konsekuensi ya kalau ikut ajang kedutaan kan modelnya kayak organisasi. Jadi kita memang harus bisa pintar-pintar memanajemen waktu sama skala prioritas. Ini adalah 2 poin yang penting, manajemen waktu dan skala prioritas. Kita harus bisa menempatkan Duta Genre itu kita posisikan di seperti apa. Mungkin kalau kita ada tugas nih yang harus kita dahulukan, ya kita harus fokus pada tugas dulu. Dan FBI kalau di Dutgen itu enggak sering-sering kumpul itu enggak. Jadi kita ada beberapa kegiatan yang memang itu mesti bulanan, seminggu sekali dan sebagainya seperti itu. Jadi kita harus tetap fokus karena memang kita pelajar tentunya, dan Duta Genre kan sebagai role model, teladan. Jadi harus fokus juga di pendidikan biar bisa merencanakan kehidupan yang lebih baik lagi. Tapi karena kita punya tanggung jawab di Duta Genre, kita juga tidak boleh meninggalkan genre seperti itu. Jadi genre itu santuy ya Kak, kalau kayak sekarang santai banget gitu. Iya, Jadi tapi kayak, kita juga ada posisinya kita serius, kita ada posisinya kita bercanda, seperti itu sih. cocok juga ya Kak buat kita yang mau cari pengalaman Betul. tapi tanpa melupakan peran sebagai pelajar. Betul. Soalnya kadang-kadang anak-anak zaman sekarang tuh kalau misalkan udah join organisasi lalai sama tugasnya sebagai siswa gitu. Iya, seperti itu. Soalnya aku juga ngerasa gitu, apalagi dalam organisasi kecil OSIS aja kadang udah kelupaan gitu, apalagi kita udah eksplor keluar, ketemu sekolah-sekolah lain, apa nggak keasikan gitu ya. Terus di Duta Genre itu tantangan terbesar apa yang dihadapi sama remaja zaman sekarang tuh apa? Tantangan terbesarnya itu apa gitu Kak? Ini tantangan buat genrenya apa buat teman-teman di luar genre? Dua-duanya. Kalau dari genre sendiri itu tantangannya itu ketika kita sebagai Duta Genre itu memiliki kesibukan masing-masing. Tentunya kan kita kan kalau misal nih udah lulus atau mungkin sekolah yang lagi nggak bisa ditinggalkan ada tugas gitu. Biasanya kita terkendala untuk bisa meeting langsung, untuk bisa bertemu langsung untuk rapat. Jadi kita cuma bisa di media sosial, di WA, terus habis itu Zoom dan sebagainya. Tapi memang itu kayak menghambatnya itu dalam artian kita tidak bisa paham secara langsung, seperti itu sih. Kalau dari Duta Genre. Tapi kalau buat remaja, itu tantangannya itu tidak semua remaja mau dan pengen untuk kita beri materi. Seperti itu kan, memang kan kita kan menyampaikan materi yang penting ini. Tapi kebanyakan remaja itu kayak bodoh amat. Halah ini cuman materi seperti apa, ini kayak biasa aja lah. Kita paling dapat di kehidupan sehari-hari, padahal enggak. Padahal kalau materi itu enggak diresapi dan diimplementasikan, kita juga sama aja bohong gitu, seperti itu sih tantangannya. Susah ya Kak ya? Betul. Susah, kita galang sama pertemuan, tapi galang juga sama mereka nih yang nggak mau belajar betul. gitu. Jadi kayak tantangan banget sih. Tantangan banget sih itu. Apalagi yang opsi kedua itu yang mereka nggak mau belajar, itu susah banget. Ini buat teman-teman yang agak susah belajar, tolong ya jangan susah-susah gitu. Belajar di mana aja, sekarang udah ada sosial media, Duta Genre, sosialisasinya keren-keren,
ada pernikahan dini, kesehatan reproduksi itu penting guys buat kita sebagai remaja gimana cara menanganinya. Nah, karena masih ada 1 tahun jabatan ya Kak, harapannya apa aja sih di Duta Genre itu? Ya harapannya untuk dari Duta Genre internalnya tentunya kita pengen itu ke depannya itu bisa lebih baik lagi, kinerjanya lebih baik lagi, dievaluasi apa yang telah dilaksanakan oleh tahun-tahun sebelumnya, kita perbaiki di tahun berikutnya, dan untuk ke depannya agar kita tuh punya tujuan di Duta Genre itu biar lebih dikenal oleh masyarakat. Jujur ya, ini jujur sebelum aku masuk genre itu nggak tahu kalau ada Duta Genre. Taunya cuma Kakang Bayu. Karena memang yang kayak sering tampil di event-event besar tuh Kakang Bayu kan. Jadi aku kurang tahu. Spotlightnya Kakang Bayu. Kakang Bayu Kota Madiun. Nah, terus habis itu aku cari tahu ternyata juga ada Duta Genre. Terus habis itu kita memang punya tujuan di tahun ini tuh kita pengen memperlihatkan Duta Genre itu apa sih ke masyarakat luas, biar remaja-remaja itu tahu, oh kita punya Duta Genre di Madiun, nggak hanya Kakang Bayu seperti itu. Terus mungkin kakaknya sebelum kita tutup nih acara nih, ada nggak yang mau disampaikan buat para penonton? Oke. Tentunya kita terkhususnya buat remaja, jadi memang pada saat ini itu kita harus memperhatikan perencanaan kehidupan kita ke depannya seperti apa. Jangan sampai kita remaja, kita ngalir aja sama arus pertemanan kita, terus kita nggak bisa memilah dan memilih. Mungkin ada kutipan yang bilang kayak, lingkungan itu mempengaruhimu. Bagi kami itu sangat benar, karena ketika teman itu sangat ambis, ketika teman itu sangat pintar dan lain sebagainya, kalau punya lingkungan yang kurang mendukung, ya teman-teman bakal ikut kurang mendukung juga. Terus ada yang bilang kalau kamu berteman sama 1 orang sukses, kamu akan menjadi yang kedua. Itu memang betul. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi teman-teman kalau sekarang punya banyak teman itu nggak apa-apa, kita berbuat baik sama semua teman itu nggak apa-apa, tapi kita harus memilah dan memilih teman, karena nggak semua pertemanan itu mengarahkan kita ke jalan yang baik, seperti itu sih. Dan perencanaan masa depan itu sangat penting. Mungkin kalau misal nih posisi kita adalah kelas 12, kita harus merencanakan habis kelas 12 kita seperti apa. Jangan sampai kita nggak ada perencanaan nih, kelas 12 nikah, jangan sampai. Itu pernikahan dini itu sangat baik, itu soalnya sangat nggak baik ding, itu soalnya bisa bikin anak itu terkena stunting, itu seperti itu sih. Terus habis itu kalau memang ada materi nih tentang kesehatan remaja, terus dari genre, itu minta tolong teman-teman tuh bisa mengimplementasikan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin pada saat ini teman-teman tuh merasa kayak, halah ini buat apa dan sebagainya. Tapi ke depannya itu pasti akan berguna buat teman-teman semuanya, seperti itu sih. Nah, jadi itu teman-teman dengerin ya apa kata dari juara 2 Duta Genre kita tahun jabatan 2025-2026. Semoga percakapan singkat ini memotivasi kalian. Jangan lupa disampaikan pesannya ke teman-teman, share video ini ke semua teman-teman yang kalian kenal supaya tahu Duta Genre. Nggak cuma Kakang Bayu aja. Kakang Bayu keren, tapi jangan lupa kita juga punya Duta Genre yang nggak kalah kerennya. Betul banget. Jadi mungkin cukup sekian dari saya, Sabrina Juliasari sebagai pembawa acara, dan saya Bahtiar Insan Syafaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.